Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa subuh hari ini kita kembali melaksanakan sholat berjamaah sebagai wujud rasa keimanan kita dan rasa syukur kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah melampaui dua surah yang pendek-pendek yang sering kita baca di dalam sholat, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan pada surah ini insyaallah kita lanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Saya kira dari TK kita itu dulu yang sempat sekolah TK ini, surah ini sudah dihafal ya. Hanya yang perlu kita pelajari bersama, apakah hafalan kita itu sudah benar bacaannya, apakah kita sudah paham, dan apakah kita sudah bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas, terdiri dari 4 ayat. Dinamakan Al-Ikhlas, ya artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama kita belajar dulu untuk sekedar mengingatkan kembali membacanya. Seperti yang saya bacakan tadi setelah rakaat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang pertama kita perhatikan adalah makhraj huruf pertama itu huruf qaf, bukan kaf. Ya. Qu, qa, qi, qu. Ya, itu agak dalam sedikit dibanding dengan ka, ki, ku. Ya. Nah, kalau bahasa Arab ini ada Pak Hamka ini tentu berbeda. Kalau kita salah melafazkan ini fatal juga jadinya. Kalau baca tipis kul huwallahu ahad, ya itu nanti berarti makanlah, ya paham kan? Makalah dia Tuhanmu yang maha satu. Coba tinggal satu Tuhan kita, dimakan lagi habislah Tuhan kita. Ya, tapi kalau kita baca dengan qaf, kul, dari kata qala yaqulu qul, telah berkata atau berfirman kalau Allah, berkata kalau kita manusia, bersabda kalau nabi. Jadi qala yaqulu qul, telah berkata, sedang berkata, katakanlah. Ya. Jadi katakanlah. Tapi kalau tadi yang tipis, kala, akala, ya'kulu, kul, telah makan, sedang makan, makanlah. Jadi jauh. Jadi inilah membaca Al-Quran ini kita harus hati-hati. Tapi bagaimana kalau selama ini kita baca kul,
bukan ku tapi ku. Ya, Allah Maha memaafkan. Ya, yang penting kita tetap harus berusaha meningkatkan pembelajaran kita. Ya, qul huwallahu ahad. Huwa, ya, kemudian ha besar, kemudian lafzul jalal Allah. Ya, jadi tebal jadinya nama Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau di atas atau dhamma, maka rumusnya itu la-nya bukan la tapi lo, dibaca tebal seperti Allah, bukan Allah, ya. Nah, sama ini huwallah, huwa dulu baru Allah, huwallah, tebal dia. Nah, kecuali kalau dia ada lafzul jalal nama Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris kasrah, maka rumusnya itu harus tipis. Seperti alhamdulillah dan lillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi bismillah, mi bersama dengan Allah, millah, min dunillah. Jadi tipis semua. Pokoknya ada nama Allah didahului oleh huruf yang berbaris kasrah, maka la-nya dibaca tarqi atau tipis, ya. Kemudian pada akhir ayat itu ada huruf dal. Dal itu adalah masuk dalam huruf qalqalah. Qalqalah itu artinya mantul. Ada berapa hurufnya itu? Kalau tidak salah ada 5, ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi kalau kita di sekolahan itu, supaya kita lebih mudah menghafalnya, ba, jim, dal, to, qaf. Baju, di, tu, ku. Jadi supaya anak-anak itu lebih cepat hafal. Ba, ju, di, tu, ku. Jadi baju di toko, ya. Jadi setiap kita menemukan huruf-huruf itu waqaf atau kita menemukan dia tak bertanda sukun, maka cara membacanya itu adalah dipantulkan. Kalau dia posisi di tengah, pantulannya kecil. Kalau yang dia di akhir, maka pantulannya besar. Itu disebut dengan qalqalah kubra, ya. Jadi besar pantulannya. Kalau dia di tengah, misalnya huruf ja, yad, itu yad, ya, sedikit. Kalau misalnya dia di akhir, maka dia itu dibesar. Ahad, ya. Belum lagi kalau kita misalnya ketemu dengan huruf-huruf itu yang kita wakaf pada huruf itu bertasdid. Misalnya huruf qaf bil haqqi, kita berhenti di situ bacanya huruf qaf. Maka itu ya super qalqalah lah, ya. Di cara membacanya itu harus ditahan dulu baru ada muncul qalqalahnya. Ya. Bil haqq, bil haqq, bukan langsung bil haqq, tapi ada ditahan sedikit dulu baru muncul qalqalahnya, ya. Itu kalau cara membacanya apabila dia posisi bertasdid huruf-huruf itu, ya, dan kita berhenti pada huruf itu. Terus yang kedua, Allahus Somad, ya, huruf dal lagi. Allah, so bukan sa, ya. Ini huruf tebal, ya. So, si, su. So, si, su, bukan sa, si, su. Jadi untuk membedakan itu huruf tebal tidak itu lidah di pangkal tenggorokan itu diangkat. So, sehingga otomatis mulut itu agak maju-maju sedikit.
bukan model senyum. So. Kalau dia berbaris kasrah, maka tetap si, bukan si. Beda kan? Kalau misalnya begini, huruf sin, sa, mulut agak seperti senyum, sa, si, su. Kalau ini so, si, su. Jadi kalau kita baca ihdinas sirah dan ihdinas si, jangan si. Itu berarti kenanya si. Sin, ihdinas sirah, harus ihdinas sirah si. Tetap ini agak maju-maju sedikit ya. Jadi ini pun kalau kita ini hati-hati juga ya. Ini banyak yang ihdinas sirah si ya. Seharusnya ihdinas siratal mustaqim karena hurufnya itu adalah harfun isti'la, huruf tebal. Jadi demikian pula Allahus Somad dan Allahus Samad ya, Somad. Berikut ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah lagi, lam yalid wa lam yulad. Nah, terus yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jangan direndam walam yakul. Nah, enggak. Ya, dia itu di biasa aja. Tidak ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Yaitu di biasa tidak boleh ditahan-tahan. Kalau dia mim sukun bertemu dengan mim lagi, berarti itu namanya idgham mim. Kalau dia ketemu dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi. Itu yang dilama-lamakan itu. Selain dari itu dibaca biasa. Walam yakullah. Nah, kun itu nun sukun ketemu dengan lam. Nah, jangan dibaca ya. Nah, yakunlah. Ya. Walam yakunlah, ya betul itu kunlah tulisannya, tapi dalam ilmu tajwid ini ada cara membacanya. Ya, nun sukun ketemu dengan lam itu namanya idgham bila guna. Jadi ada berapa hurufnya itu? Ada dua ya, lam dan huruf ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan dua huruf itu, maka tidak boleh dilama-lamakan, yang dibaca biasa ya, tidak boleh didengungkan. Asyhadu an la tulisannya begitu, tapi kita baca asyhadu alla ya. Sama dengan yakunla dibaca yakulla. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Tanwin ketemu dengan huruf wan alif ya, maka dia adalah izhar. Izhar itu artinya jelas ya. Kemudian terakhirnya adalah qalqalah. Jadi ingat bahwa surah ini ada 4, semuanya terakhirnya adalah qalqalah. Jadi harus mantul-mantul. Nah, coba kita ulang dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ha yang di tengah tenggorokan. Mahraj huruf H ini ada 3 ya. H yang pertama ini yang H yang bulat, dia posisi di pangkal tenggorok. Ya, H. Itu sama dengan huruf hamzah atau alif. A, H. Itu kalau dipijit-pijit itu ya di situ dia muncul dia. Ya. Kemudian kalau dinaik di tengah tenggorok ada 2 mahraj huruf. Ya, yaitu huruf ain dan huruf h, sama itu tempatnya itu. Coba kalau kita pijit a, jadi situ naik di ujung tenggorok ada 2 huruf, yaitu huruf ya kho yang ada titiknya, kemudian huruf go dan huruf kho, goin dan huruf kho. Jadi
Ya hati-hati dengan ha ini karena ada tiga ha. Lihat, oh dia ada, kalau yang ha bulat-bulat dia di sini ha. Ya, dan alhamdulillah, ya itu harus al-ha, dia posisinya tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ain di tengah. Ar-Rahmanir Rahim, posisi tengah. Him, ya. Kecuali khalaqal kha, ya kha, ini di ujung tenggorok. Jadi itu ya. Jadi huruf tenggorokan itu ada 6 di situ ya. Ya, ada 6 huruf yang muncul. Ya, yang pertama huruf ha, kemudian huruf hamzah atau a, di tengah tenggorokan ada huruf ain, kemudian huruf ha, kemudian di ujung tenggorokan ada kha dan huruf ghain. Inilah perlunya kita itu selalu memperbaiki bacaan-bacaan kita. Jadi kalau membaca wasyamsi waduhaha, ha dulu itu, ha baru ha. Jadi kalau kita hati-hati wasyamsi waduhaha, ya santai aja. Nanti artinya berbeda juga, paham kayak. Iya. Ya, jadi inilah perlunya kita belajar ya ilmu tajwid ya, supaya benar bacaan kita. Baik, saya kira untuk sekedar untuk ini cara membacanya. Terus kita coba pelajari artinya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa dia, Allah, ahad esa. Ya. Katakanlah, siapa yang disuruh katakan? Ya Muhammad. Ya, katakanlah Muhammad, dia Allah itu satu atau esa, tunggal. Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, segala makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, sebanding, mirip dengan dia. Ada masalah subuh yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat ini terkait ada orang-orang Yahudi, ada yang ada juga orang kafir Quraisy, ada yang menanyakan kepada Nabi, wahai Muhammad, seperti apa gambaran Tuhanmu? Tuhan yang engkau sembah itu seperti apa? Ya, seperti apa? Karena mereka itu kan orang-orang kafir Quraisy kan menyembah berhala atau patung. Terus engkau Muhammad ini seperti apa Tuhan yang kamu sembah itu? Ya. Ada juga yang mengatakan dalam satu riwayat itu bahwa satu waktu ada yang bertanya, Tuhanmu Muhammad itu nasabnya dari mana? Iya. Atau keturunannya dari mana? Nah, inilah Rasulullah tentu kan tidak sembarangan menjawab. Harus hal-hal yang sangat fundamental, sangat mendasar ini tentu tidak sembarang menjawab. Nah, maka Allah dengan namanya Allah Maha memperhatikan hambanya, melihat keadaannya, ya langsunglah Allah mengirimkan surah ini lewat malaikat Jibril. Kirim ini cepatnya untuk jawaban Nabi kita Muhammad. Makanya dikatakan, katakan Muhammad, disuruh Muhammad katakan. Untuk menjelaskan kepada mereka yang bertanya ini, ya biar tahu seperti apa Tuhan kita ini. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia Allah itu satu, berarti tidak berketurunan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya atau segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad,
dan tidak juga diperanakkan. Tidak beranak berarti bukan ibu. Ya. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, berarti juga tidak berketurunan seperti yang ditanyakan tadi, tidak ada nasabnya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, seimbang, baik kecerdasan dan semuanya. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip-mirip mau disamakan seperti apa bentuknya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oleh karena itu, kalau kita ini orang Islam ini, ya tidak usah kita bayangkan seperti kalau kita Allahu Akbar itu seperti apa sih besarnya Allah ya. Ya, tidak usah kita bayangkan itu seperti apa. Yang kita munculkan di situ Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu adalah ya Maha besar kekuasaannya gitu ya. Kenapa? Karena kita ada langit dan bumi ini beserta isinya, dia semua sumbernya. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Orang-orang Yunani kuno sebelum Masehi seperti Plato, Socrates, Anaximandros, Anaximenes dan lain-lain itu, sebelum Islam, jauh sebelum Islam, bahkan sebelum Nabi Isa itu kan belum ada ajaran-ajaran yang sampai ke sana. Itu berpikir luar biasa itu. Siapa sih yang pantas kita sembah? Ada yang mengatakan, yang pantas ini adalah air. Karena kalau air itu dia marah, ya hancur juga dunia ini. Ada katakan api, karena kalau api marah ya semuanya tidak ada bisa melawan. Ya, jadi kemudian dan lain-lain pendapatnya. Ini kan membingungkan memang. Kalau seandainya ada petunjuk itu, kita bersyukur umat Islam ini kok Allah berikan petunjuk kepada kita, itu tidak capek sudah berpikir. Ada yang mengatakan apiron, bukan air, bukan api, bukan yang lain-lain, tapi dia katakan ada sesuatu yang cerdas. Ya, tidak terbatas dia punya kemampuan, kekuasaan. Maka saya dikatakan apiron, tidak, piron terbatas. Kalau Plato mengatakan apa? Ya, yang pantas disembah itu adalah ide alam, ide gagasan pencipta yang menciptakan alam. Tapi kan tidak tahu namanya bahwa itu Allah, tapi dia sudah pemikirannya sampai ke situ. Ya, bahwa ada zat yang tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya, pasti ada. Jamaah subuh yang berbahagia. Tapi walaupun demikian, filosof murni itu ya berpendapat bahwa dalam hukum kausalitas, hukum sebab akibat, ini tidak mungkin terus-terus seperti itu. Seperti hanya kita. Saya berasal dari bapak dan mama. Mama berasal dari kakek dan nenek. Nenek dan kakek berasal dari itunya lagi bapaknya. Sampai ke atas, sampai ditemukan bahwa Adam dan Hawa adalah yang pertama mengisi bumi ini. Ya, duluan mana? Ya duluan Adam. Terus sampailah kepala Adam. Adam itu dari mana asalnya? Ya dari tanah. Terus tanah itu dari mana lagi? Ini menurut filsafat murni ini tidak mungkin seperti itu terus-terus. Maka pastilah diyakini bahwa ada suatu zat penyebab pertama dan tidak disebabkan. Nah, inilah kalau kita mempelajari ini sifat-sifat Allah, itu yang disebut dengan qidam, terdahulu. Jadi kalau bertanya itu dari mana Allah itu, ya tidak ada dari mananya. Karena dari mana itu pasti ada yang menyebabkan. Ya, tidak ada karena tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Itu yang disebut dengan kekal baqa, kekal abadi. Tidak seperti kita. Ada sebabnya. Ada hukum kausalitasnya. Dan hanya Allah yang memiliki sifat seperti ini.
Oleh karena dialah zat yang ada, tidak pernah tidak ada selamanya. Maka itu yang disebut dengan kekal baqa. Dan semua makhluk itu adalah baru. Ya, dan semua yang baru adalah fana atau kan hancur suatu ketika. Tergantung kepada penciptanya yang abadi ini dan yang terdahulu, qidam dan baqa. Makanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa bertemu seperti ini kalau bukan dari Dia. Kita bisa melihat karena Dia, kita bisa melangkah karena Dia, kehendaknya semua. Kita orang bisa kaya karena Dia, kita bisa berilmu karena Dia. Dia semua. Ya. Dan bahkan bukan hanya kita manusia, semua makhluknya. Maka itulah yang kedua, Allah, ayat kedua, Allahus Somad. Allah tempat bergantung semua makhluknya. Makanya kita tidak boleh itu, ada yang mengatakan bahwa kalau orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu artinya dia itu sombong. Kenapa kata sombong? Karena merasa tidak butuh dengan zat yang menciptakan kita. Artinya tanpa kehadiran Allah itu bisa dia berbuat. Padahal cobalah kalau kita renungkan, dari mana kita ini? Nyawa kita dari mana? Siapa yang ngasih? Tubuh kita yang indah ini dari siapa? Harta benda kita itu siapa yang ngasih? Anak keturunan kita siapa? Dari mana? Tidak mungkin kita yang bikin anak itu, kita hanya penyebabnya. Seandainya kita merancang mungkin beda-beda ya. Aku maunya laki-laki semua atau seperti ini modelnya, tidak. Semuanya Allah, kehendak Allah. Jadi tidak satu pun makhluk yang ada ini terkecuali dari Allah semua. Makanya apabila ada yang dipanggil oleh Allah kena musibah misalnya, maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kata inna itu sesungguhnya kita, semua makhluk Allah adalah berasal dari Allah. Kemudian setelah itu akan kembali kepada Allah. Bahkan lampu ini dulunya ini kan lampu baru. Begitu kita misalnya ini kita dulunya tidak ada, begitu kita hidupkan, hidup bercahaya. Tapi begitu kita matikan tombol lagi, kok hilang? Tentu ya pertanyaannya adalah dari mana cahaya itu? Dan setelah itu mati, hilang menjadi gelap, kemana dia? Ya sama dengan kita itu. Ya, jadi filsafat Sokrates itu mengatakan untuk mengenal Allah itu ya kenallah diri kita itu ya. Itu dalam ungkapan man arafa rabbah faqad arafa nafsan. Ya, barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya maka dia harus mengenal dirinya. Dari mana itu ya sebenarnya? Ya ini. Jamaah subuh yang berbahagia. Orang yang percaya di dunia ini, orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya hanya berapa persen itu ya. Ya kalau Islam saja, Islam yang ada di dunia ini kan sekitar 1,8 atau 9 miliar. Nah kalau kita baca-baca itu, kemudian Kristen mengisi bumi ini sekitar 2,34 kalau tidak salah miliar. Nah yang lain itu Hindu, Buddha, kemudian yang ateis, yang tidak bertuhan, percaya Tuhan itu sekitar 1 miliar juga, ada lebih-lebihnya. Nah penduduk dunia ini yang mengisi bumi sekarang ini kan kurang lebih sekitar 8 miliar. Nah, Islam itu 1,9, Kristen itu sudah 2,3 lebih, yang tidak punya agama itu kurang lebih 1 miliar, yang lain-lain itu agama-agama yang lain. Jadi bayangkan, jadi
kita sangat bersyukur dengan kita lahir dari keturunan umat Islam gitu. Orang tua kita adalah sudah Islam. Coba kita misalnya lahir di barat sana misalnya, yang ateis orang tuanya. Masya Allah, seperti apa? Mungkin berat kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya itu biasanya kalau mengawali suatu ini biasanya itu saya teringat terus alhamdulillah binimatil iman wal Islam, itu yang nikmat luar biasa itu. Ya. Jamaah subuh yang berbahagia. Keyakinan kepada Allah inilah yang luar biasa ditanamkan dulu kalau kita mau taat kepada Allah, mau bertakwa. Ya. Nomor satu ini keyakinan dengan inilah yang dulu. Kalau para nabi yang terdahulu seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu kan bapaknya namanya Azar. Azar itu kan pembuat patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabiullah Ibrahim ini mencari Allah itu, ya tidak logis katanya. Masa bapak aku yang bikin terus kita sembah-sembah minta-minta? Ya, makanya tidak mau dia. Makanya suatu ketika dia sudah berusia berapa itu, sudah agak remaja-remaja, ya pernah dibabat itu patung-patung. Hanya berapa yang disisakan. Tidak masuk akal menurut Ibrahim. Akhirnya apa? Ya para Masar Raja Namrud, ya ketahuanlah bahwa Ibrahim anaknya Azar. Ya sampai dibakar. Tapi apa yang terjadi? Kuasa Allah. Kulna ya narkun barda wa salaman ala Ibrahim. Saya lupa surah ayat berapa dalam Al-Quran. Tapi masih ingat ya. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Jadi api yang dilihat masyarakat waktu itu dikumpulkan karena Ibrahim melakukan suatu pelanggaran yang luar biasa, ya dibakar. Jadi api itu untuk orang masyarakat lain itu panas, tapi bagi Nabiullah Ibrahim itu dingin. Diperintahkan api itu. Namanya kalau Allah menghendaki, apa sih tidak bisa? Kun fayakun. Jadi maka jadi api yang panas menjadi dingin untuk Nabiullah Ibrahim. Kul ya narukun, katakanlah ya nar, wahai api, bardan, dinginlah, wassalamun ala Ibrahim, dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Luar biasa. Ya, begitu muncul matahari, wah ini yang pantas menjadi Tuhan saya. Begitu lama-lama terbenam, tidak mungkin Tuhan hilang. Ya, disusul dengan bulan. Begitu muncul bulan, wah ini yang pantas jadi Tuhan. Dibanding dengan yang dibikin bapakku. Ya. Begitu hilang lagi, tidak mungkin Tuhanku hilang. Akhirnya ketemulah nanti bahwa Allah berikan petunjuk. Oh ternyata Tuhan yang pantas disembah ini adalah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, bahkan menciptakan alam semesta ini termasuk kita. Nah, belum lagi diyakinkan nih. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 260 bisa diperiksa. Wa qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qal awalam tu'min. Qal bala walakin liyatma'inna qalbi. Wahus arba'atan minat tuyri fasurhunna ilai summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya. Summa ya'tinaka sa'ya. Artinya begini. Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, ya Rabbi, arini kaifa tuhil mauta. Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau, ya Allah, menghidupkan orang yang mati. Ya. Jadi langsung Allah mengatakan, Allah berfirman, apakah kamu itu belum yakin? Ya. Jawab Ibrahim, saya sudah yakin. Tapi biar keyakinanku ini kepadamu tambah mantap.
Ya. Kalau begitu, fahus arba'atan minat thair fasuhunna ilaih. Panggillah, ambillah ada 4 burung. Kemudian kamu cincang-cincang. Nah, setelah sudah cincang-cincang, sudah mati, ya. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian hasil cincang-cincangan itu bagian-bagiannya kamu taruh di bukit sana, bukit sana, bukit sana, bukit sana. Setelah itu, tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah kembali itu yang kamu sudah cincang dan taruh di bukit-bukit itu. Ya. Yang sudah terpotong-potong. Akan datang segera. Jadi ternyata setelah Nabiullah Ibrahim panggil itu burung-burung yang tadi, ternyata menyatu semua. Iya. Dan akhirnya kembali seperti burung yang pertama tadi. Wa alam anna Allah azizun hakim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi keyakinan seperti ini kalau seandainya kita diperlakukan begitu, wah kan tambah luar biasa juga. Jadi pantaslah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala disuruh bermimpi untuk menyembelih anaknya, mau. Karena dia yakin betul dengan Tuhannya. Apapun yang diperintahkan Allah itu mau. Karena yakin bahwa Allah pasti menolongnya, Allah melihatnya. Allah tentu berbuat baik kepada hamba. Tidak mungkin akan mencelakakan itu. Kalau kita karena keyakinan kita ini masih kurang-kurang mantap seperti keyakinan para rasul dan nabi yang terdahulu, ya itulah kita ragu-ragu. Bersedekah aja ragu-ragu, nanti kita miskin dan sebagainya. Kita ragu. Maka yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah kuatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa apapun yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah, itulah kebenaran dan itulah jalan kebahagiaan, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Jamaah salat subuh yang berbahagia, saya kira ini keyakinan itu bahwa Allah itu Esa, tidak ada duanya, tempat bergantung segala sesuatu. Apapun persoalan-persoalan kita hidup ini, minta penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kepada yang lain-lain. Yang lain boleh kita bertanya sekedar perbandingan. Tapi yang nomor satu, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua persoalan yang berat-berat kita kembalikan kepada Allah. Ya insya Allah itu akan menjadi ringan. Tidak ada beban. Dan itulah ketenangan hidup. Sekira ini yang kita kupas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi pelajaran buat kita, baik cara-cara membaca dan memahaminya. Mudah-mudahan ada peningkatan akidah kita, keimanan kita, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.